Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat serta sejahtera. Perkenalkan, nama saya Erlan Putra Permana dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini akan saya selesaikan sebuah permasalahan untuk menemukan sebuah Entity Relationship Diagram atau yang sering disingkat ERD dalam sebuah basis data. Untuk software yang saya gunakan kali ini adalah sesuai dengan panduan yang ada pada modul, yakni YED Graph Editor yang dapat diunduh dari situs resmi. Entity Relationship Diagram adalah sebuah diagram visual untuk menampilkan setiap relasi dari setiap entitas dari suatu permasalahan. Tujuan dibuatnya ERD adalah untuk mempermudah dan memperjelas ketika ingin membagikan atau menyampaikan sebuah ide tentang permasalahan dari entitas dan relasi-relasinya. Sebelum membuat ERD, perlu diketahui beberapa komponen yang terdapat dalam ERD sendiri. Di dalam Graph Editor dapat dilihat berbagai bentuk dalam Entity Relationship Diagram. Komponen berbentuk persegi ini adalah representasi untuk entitas. Entitas adalah objek utama dalam suatu permasalahan atau kasus untuk menemukan penyelesaian ERD tersendiri. Setiap entitas pasti memiliki atribut. Atribut sendiri merupakan beberapa kelengkapan yang diperlukan dalam sebuah entitas. Lalu yang berbentuk bola ketupat ini adalah relasi yang menghubungkan antar setiap entitas sendiri. Dua entitas berbeda dihubungkan dalam satu relasi. Dan relasi tersebut dihubungkan lagi dengan bentuk sebuah garis, yang dimana pada setiap ujung garis memiliki bentuk tersendiri yang merupakan derajat kardinalitas. Bentuk bercabang ini adalah bentuk many atau banyak. Yang berbentuk garis adalah satu, dan yang berbentuk lingkaran adalah nol. Dari kasus tersebut dapat diulik bahwa sebuah rumah sakit pasti memiliki banyak dokter yang harus mengurusi beberapa atau banyak pasien. Sementara pasien tersebut harus mendaftar pada administrator, dan administrator dapat bertukar data kepada dokter. Itu saja sebenarnya sudah cukup untuk merancang ERD. Untuk merancang sebuah ERD diperlukan setidaknya 5 tahapan. Tahapan tersebut sudah sesuai berdasarkan panduan praktikum pada modul. Untuk tahapan pertama, perlu diketahui atau perlu dianalisis entitas-entitas utama yang ada dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini, didapat bahwa setidaknya ada dokter, pasien, dan administrator. Dapat kita gambarkan dengan scribble untuk menggambar secara sederhana keberadaan dari entitas tersebut. Atau dapat juga kita langsung buat dengan Graph Editor. Caranya adalah dengan menambahkan sebuah objek berbentuk persegi ini ke dalam map. Lalu kita isi dengan entitas-entitas tersebut. Disarankan untuk menaruh entitas ini sedikit berjauhan, karena untuk menyisakan ruang untuk menaruh relasi-relasi dan atribut nantinya. Dengan caranya itu dapat membuat visualisasi dari ERD menjadi tidak sesak. Lanjut pada tahapan kedua, yaitu menentukan atribut-atribut dari setiap entitas. Atribut merupakan kelengkapan dari suatu entitas. Contohnya pada kasus ini adalah seorang dokter pastilah memiliki nama dan ID setidaknya. Dengan begitu kita dapat menerapkan ke entitas-entitas sebagainya juga. Nah, dalam kasus tersebut tidak dijelaskan secara spesifik atribut apa saja yang harus ditambahkan. Dengan begitu, kita dapat menebak-nebak sendiri saja dengan penalaran sederhana atribut apa yang setidaknya dimiliki oleh entitas tersebut. Misalnya, seorang dokter pasti memiliki nama, ID, spesialis, alamat, dan waktu kerja setidaknya. Begitu juga dengan entitas lain, seperti pasien memiliki nama dan ID, administrator juga memiliki. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap entitas setidaknya memiliki ID. Dan karena ID tersebut
harus ditambahkan primary key. Kenapa? Karena atribut ID adalah atribut yang paling sering berkunjung ke entitas lain. Atribut ID akan sering berinteraksi dengan suatu proses yang melibatkan dua entitas, sehingga atribut tersebut dalam istilah bertamu. Itulah kenapa disebut primary dan foreign key. Untuk membuat atribut, kita dapat menggeser objek yang berbentuk oval tersebut ke dalam map. Ketika kita sudah menuliskan semua atribut tersebut, kita dapat menyusunnya dengan rapi dan menghubungkan suatu garis relasi dengan induk entitas tersebut. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah sangat disarankan untuk meletakkan objek-objek tersebut secara rapi berdasarkan area dari entitas induk itu sendiri. Bentuk visual dari IRD ini nantinya akan rapih dan mudah dipahami, supaya tidak tercampur aduk dengan relasi atau atribut dari entitas lain. Lanjut ke tahap ketiga. Jika kita bicara tentang entitas, pasti dua entitas berbeda memiliki relasi satu sama lain. Misalnya, jika kita ingin menemukan apa yang dokter lakukan pada pasien, kita dapat menambahkan kata memeriksa atau merawat. Sehingga dokter merawat pasien, pasien dirawat dokter. Begitu juga dengan entitas lain. Pasien mendaftar kepada administrator, administrator mendaftarkan pasien. Dokter menyimpan data pada administrator, dan administrator memberi data kepada dokter. Didapatlah semua relasi yang dibutuhkan. Lalu kita dapat menambahkan relasi tersebut ke dalam graph editor, dalam map yang tadi kita buat. Kita dapat menambahkan objek belah ketupat tadi di antara kedua entitas. Lalu kita dapat menyambungkan kembali dengan garis relasi antar entitas dengan relasi tersebut. Setelah menentukan relasi, pada tahap keempat kita dapat menentukan seberapa banyak entitas tersebut dapat melakukan interaksi kepada banyaknya entitas lain. Jika ditelisik dalam kasus ini, dapat disimpulkan bahwa sudah jelas bahwa rumah sakit pasti memiliki banyak dokter. Rumah sakit pasti kedatangan banyak pasien setiap hari, dan banyak pasien tersebut harus didata oleh banyak administrator. Sehingga dalam kasus ini, semua kuantitas entitas adalah banyak satu sama lain. Sehingga kita bisa menambahkan relasi tersebut menjadi derajat kardinalitas many to many untuk semua relasi antar entitas. Langkah terakhir adalah untuk menemukan dan menyempurnakan relasi yang ada. Jika sesuatu relasi memiliki derajat many to many, maka relasi tersebut dapat disempurnakan menjadi entitas relasi yang memiliki atribut-atribut tersendiri, gunanya untuk melengkapi dan menjelaskan sebuah relasi antara entitas. Karena dalam kasus ini, semua antar entitas memiliki relasi dengan derajat many to many, maka semua relasi tersebut dapat disempurnakan menjadi entitas relasi. Misalnya dari entitas dokter ke pasien, dapat dibuahkan sebuah entitas relasi bernama perawatan, di mana dokter merawat pasien dan pasien dirawat oleh dokter. Begitu juga dengan pasien dan administrator, dilakukan entitas relasi bernama pendaftaran. Pasien mendaftar pada administrator, administrator mendaftarkan pasien. Dokter kepada administrator memiliki sesi pendataan. Dokter memberikan data kepada administrator, menyimpan data kepada administrator, dan administrator memberikan data kepada dokter. Dengan begitu kita dapat membuat entitas relasi yang baru untuk memperbarui relasi yang tadi. Untuk menggunakan entitas relasi baru, kita dapat mengganti relasi yang tadi menjadi entitas dengan objek persegi. Lalu kita dapat menambahkan atribut-atribut lainnya juga. Misalnya dalam sesi perawatan terdapat waktu sesi,
ID dokter dan ID pasien. Begitu juga dengan entitas relasi lain. Hanya saja entitas ini bersifat non-key. Setelah menyelesaikan 5 tahapan tersebut, barulah terbentuk sebuah IRD yang lengkap. Dan inilah hasil akhirnya. Sekarang coba kita jelaskan berdasarkan kasus yang diceritakan tadi, yaitu rumah sakit. Dalam rumah sakit terlihat ada setidaknya 3 entitas utama: dokter, pasien, dan administrator. Setiap entitas ini pasti memiliki atribut atau kelengkapan atau identitas dari setiap masing-masing entitas. Misalnya dokter terdiri dari ID, nama, alamat spesialis, waktu kerja, dan sebagainya. Begitu juga entitas lain. Setiap entitas dapat terlihat memiliki relasi tersendiri dengan entitas lain. Entitas tersebut pada akhirnya relasi tersebut pada akhirnya dapat diperbarui menjadi relasi yang lebih sempurna, memiliki atribut-atribut sendiri juga yang bersifat non-key. Pada akhirnya dapat dijelaskan bahwa setiap entitas tersebut pasti memiliki relasi terhadap entitas lain. Pada satu rumah sakit, terdapat kejadian bahwa dokter merawat pasien, pasien dirawat dokter, pasien mendaftar pada administrator, administrator mendaftar, administrator memberi data, dan dokter menyimpan data. Begitu juga seperti yang dijelaskan pada IRD. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat IRD adalah kelengkapan dan keakuratan komponen. Selain itu, diperlukan juga aspek kerapihan. Karena tujuan utama IRD itu sendiri adalah untuk menyampaikan informasi atau ide dari suatu permasalahan dengan jelas kepada pihak lain, sehingga harus ditemukan juga bentuk visualisasi yang jelas dan lengkap. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.